Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Waduh, jadwalnya ini nggak sesuai sama sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dari kemarin saya ditanyain tentang kontrak kerja warna pink. Oke, karena saya sudah lama tidak bekerja di agent secara aktif, jadi saya bisa katakan saya ketinggalan informasi ini. Ada huru-hara di luar sana tentang kontrak kerja pink. Jadi saya secara pribadi belum pernah melihat kontrak kerja pink karena di tahun 2020 itu warnanya berbeda, dan di 2024 bulan 6 itu direvisi lagi warnanya. Jadi saya secara pribadi belum memegang ya. Untuk kontrak kerja pink itu saya sendiri belum memegang. Jadi saya tidak ingin menjadi sebuah problematika yang membuat kalian gundah gulana, karena ini akan dipakai oleh sindikat-sindikat tertentu yang ingin menawarkan job. Jadi sebenarnya itu ada. Jadi sekali lagi kalian merasa resah dengan informasi itu, memang itu ada. Jadi itu bukan palsu, ada. Tapi masalahnya, apakah Anda sudah pernah memprosesnya? Ini pertanyaannya ya. Jadi apakah Anda pernah memprosesnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi jika Anda pernah memprosesnya, tunjukkan jadi seperti apa dan bagaimana. Tapi jika Anda belum pernah menunjukkan dan hanya baru belajar promosi, ya udah nggak apa-apa, namanya orang belajar promosi kan apa aja ya. Jadi Mbak Arya, Mbak Ebi Lover, terima kasih sekali. Mbak Binti Didik, Mbak Ririn, Mbak Narti Manis, Ebi Lover like yang kelima. Oke, yang hadir masih belum banyak ya. Jadi saya kebetulan ini ingin membahasnya secara rinci dan detail, karena tidak semudah itu mengeluarkan kontrak kerja dengan basis ESLS. Jadi tidak semudah itu, ada term and condition-nya. Oke, jadi banyak sekali permintaan ya. Kalau hanya permintaan di Hongkong itu banyak sekali majikan yang membutuhkan itu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena pada waktu saya masih bekerja di restoran, itu bos saya itu meminta saya mencarikan pegawai yang berasal dari Indonesia atau Filipina atau manapun. Jadi memang itu permintaan itu sudah lama. Berhubung prosesnya yang sangat panjang kali lebar dan sulit, ini pastinya buat buat teman-teman yang punya KTP Hongkong, terus habis itu kalian bekerja di restoran, itu yang dikeluhkan ya sama bos-bos lokal itu. Yang dikeluhkan adalah mereka itu butuh cuci piring khususnya. Itu nggak ada yang mau cuci piring, Mbak. Gajinya itu 18.000, 15.000. Tapi untuk orang lokal sendiri itu sudah nggak mau. Mereka itu nggak mau bagian cuci piring, nyapu-nyapu itu nggak mau. Karena itulah adanya ESLS. Apa ngono? Ya pokoknya ngono kuwi lah. ESLS ya. Itu sudah sejak lama, sejak dahulu kala. Tapi karena di kalangan kita, di kalangan para pekerja migran Indonesia itu tidak famous ini. Jadi artinya adalah pekerjaan itu ada, tapi itu dijadikan peluang oleh sindikat untuk memberikan woro-woro. Kalau memang itu benar ada, nggak masalah. Karena tentunya kalian tahu bahwa saya pernah bekerja di agen yang sangat besar. Mereka memproseskan di kebun, kita pun nggak berani woro-woro, Mbak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerja migran yang untuk bekerja di kebun di tempat saya itu? Caranya satu, kita merekrut orang-orang kita dulu. Jadi kita promosinya itu di sekitar kita dulu. Jadi kita ngomong, ada kerjaan ke kebun nih, suamimu mau nggak? Ini syaratnya. Oh, terus dia, oh iya ada, ini keluarga aku. Jadi kita belum pernah nih ngerekrut secara leluasa. Karena kalau sampai kita menarik uang lebih dari 10%, kita juga kena, Mbak. Jadi agen saya itu dari dulu nggak pernah promosi tentang job di kebun. Nih buat anak-anak bos saya yang dulu kerja di kebun, pastinya tahu yang saya maksud. Coba buka kontrak kerja kalian. Di atas kontrak kerja kalian itu tertulis, sebentar ya. Di atas kontrak kerja kalian itu tertulis ini. Coba perhatikan, nomor SLS. Di kontrak kerja kalian itu ada kontrak kerja SLS. Jadi itu yang berubah warna menjadi pink sekarang, yang menjadi kalian huru-hara apakah benar? Benar, itu ada. Term and condition-nya ini loh, saya pernah kontraknya dulu masih warnanya seperti ini.
Karena yang terbaru adalah diperbarui 2024 bulan 6. Ya, baru diperbarui 2024. Kontrak kerja tersebut diperbarui kemarin ya Mbak ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar gitu loh teman-teman. Tapi jangan sampai disalahartikan terus ngerikut sudah pernah keluar visanya belum. Karena sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali untuk meloloskan visanya. Apalagi yang saya dengar kabar katanya anak overstay bisa berubah status. Wah, ini para suhu jiwanya meronta-ronta ini. Ini yang perlu saya luruskan. Kalau memang benar, saya penasaran dong. Saya bantu promosiin gratis dah. Saya yang bayar dah. Oke. Kalau anak overstay loh, bisa proses. Apa enggak jiwa-jiwa mama yang ada di dalam ini berontak-berontak semua? Ayo. Jadi akan memberontak semua ini orang-orang yang ada di dalam ini kalau sampai anak OS bisa dilegalkan bekerja dengan menggunakan kontrak kerja ESLS. Ayo memberikan informasi yang jelas dong. Kalau memang benar ada, sudah terbukti belum? KTP-nya sudah berubah belum? Karena untuk ngambil satu SLS, kontrak kerja nomor SLS, itu butuh waktu yang begitu lama. Butuh waktu kurang lebih setengah tahun. Dan itu tidak perlu melewat PT. Itu tidak perlu melalui proses PT. Nggak perlu PT. Kalian bisa proses sendiri. Yang penting term and condition-nya kalian penuhi. Ya. Jadi buat teman-teman ini yang sedang heboh-hebohnya ini, yang sedang rame-ramenya tentang kontrak kerja PING. Ya, sini saya bahas karena banyak yang inbox, banyak suaminya, anaknya mau dibawa ke sini, ya silahkan, itu hak Anda. Tapi yang penting mereka mengatakan hanya butuh 10 aja, jangan sampai terjebak. Saya butuh 1 aja yang daftar 1000. Karena itu agent saya dari zaman dahulu kala tidak berani. Jadi tidak berani untuk promosi. Karena kalau sampai ada yang komplain, penarikan uang, ya tahu sendiri ya. Apalagi kalian nyata-nyata podcast. Karena gini loh Mbak, kemarin itu ada orang mengatakan salah satu agent, dia masih baru nih, menikah dengan orang Hong Kong, dia belum permanen. Dan dia promosi ada job di salon, ada job di restoran. Benar apa yang disampaikan, dia tidak bohong, benar ada job tersebut. Tapi dia belum pernah proses. Jadi dia dapat info dari majikan Hong Kong butuh orang seperti ini. Nah, dia sendiri nggak ada pengalaman, ditanyain seperti itu, akhirnya dia promosi di media sosial. Apakah kalian kira saya itu tidak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk mau ngeceng supir, langsung suaminya pembantunya, habis itu mau benerin AC, itu ada majikan. Tapi kita jelaskan sama majikan bahwa itu tidak semudah yang kamu kira. Jadi kalau kamu sebagai agent baru, saya minta maaf, pengalaman belum cukup, tapi wes wani koar-koar di media sosial. Sesuai dalane awake dhewe iki suwi, adoh jekan. Prosesen dulu promosi yo, tak ewangi we. Kalau semudah itu, apa gak geger dunia persilatan? Ngene iki piye to rek ndelok ngene iki banter ora ning ngene iki piye? Banter apa ora suaraku rek? Suaraku banter apa ora? Krungu apa ora suaraku? Halo. Krungu ora? Komen to rek aku iki karo iki. Bener apa ora iki? Yo wis ngono kuwi lah. Jadi buat teman-teman memberikan informasi jangan sampai terpelintir ya. Jadi ini akan diberikan kesempatan, memberikan kesempatan jalur mudah untuk para sindikat memberikan informasi ini. Maksud saya adalah saya sudah membuktikan nih visanya seperti apa dan bagaimana, kontrak kerjanya seperti apa. Jadi jangan cuma promosi aja tapi belum pernah terbukti. Sekarang itu banyak agent baru pol-polan. Mereka juga numpang cop kok. Ya sama kayak Koko Thomas ngono kuwi modele numpang cop. Tapi Koko Thomas soalnya Cino dadi gak iso ate promosi macem-macem. Sing promosi dadi mboke. Jadi Koko Thomas kan nggak bisa promosi macem-macem. Jadi agent-agent baru itu Koko Thomas kemarin, Mami ya, ada job cowok Mami. Apa ada majikan dateng nih? Ngapain Len? Anu Mami suruh bersihin benerin AC sama bangunan Mami. Butuh berapa? Butuh 5 Mami. Terus amongnya anakku, Tole, job itu banyak, tapi
Lisensimu, hati-hati lisensimu itu hanya rekrut luar negeri, pekerja migran Indonesia. Kayak gitu itu le, Mae wis tau nyoba. Gagal bolak-balik dia mau majikan. Prosesnya panjang kali lebar dole. Lu mau pikir nggak nih Koko Thomas gak ada informasi itu tuh? Ada. Tapi malah majikan orang lokal sendiri tidak paham. Coba deh kasih penjelasan. Coba. Teman-teman saya yang orang-orang lama yang kerja di agent, kenapa tidak berani promosi? Yo karena sering kejelongop zaman dahulu kala. Yo untung kita itu sering kejelongop, tapi masalahnya kita itu belum ada sosial media. Biar suaranya mendelep-mendelep ngono dah. Ada nggak sih suaranya, jelas nggak sih? Aduh, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita keliru, salah paham, gagal maning. Saya tidak ingin informasi-informasi ini akan dijadikan batu loncatan untuk para sindikat. Ya paham ya teman-teman ya. Kalau Anda sudah pernah memproses dan membuktikannya, kita akan percaya, kita nggak perlu promosi, terbukti. Kenapa banyak orang cowok datang ke kantornya Koko Thomas, padahal kita promosinya sekali dulu itu aja ya. Tapi kalian boleh tanya deh, di tempatnya Koko Thomas ada kok job cowok juga. Gak berani promosi mbak, soalnya promosi sendaftar wokeh, jelimet. Kamu promosi aja masih diragukan. Nah ini pertanyaannya, kontroversial. Sengaja mencari kontroversial. Jadi buat teman-teman jangan mudah terkecoh dengan bukti apapun. Semuanya bisa diedit. Tapi tunjukkan itu bagaimana, seperti apa. Dan anaknya hadirkan di media sosial. Jangan sampai membuat angan-angan orang-orang yang ada bekerja di dalam rumah majikan berpikir untuk menjadi OS. Ini tolong perhatian ya. Ini perhatian ya. Saya ingin memperhatikan. Menjadi perhatian khusus ini. Informasi-informasi kayak gini KJRI harus bertindak ini. Penyesatan informasi ini. Jadi saya harap KJRI ambil tindakan juga ya dengan informasi-informasi seperti ini, biar tidak menjadi runyam di luar sana. Bahwa ada anak OS bisa bekerja di restoran melalui kontrak kerja pink. Ini harus diluruskan loh KJRI ya. Jika masih katanya, tolong jangan di-up. Ini penyesatan informasi. Maringana aku dimusuhin karo bosmu. Soalnya ternyata musuh saya itu orang Indonesia sendiri, overstay di Hong Kong, duit gendaan sipit, habis itu menghina-hina, mengenyek-ngenyek saya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi intinya KJRI harus bertindak dengan cara-cara orang-orang seperti ini untuk melakukan sesuatu tindakan atau memperjelas. Jadi ISLS itu sudah ada sejak lama. Bahkan saya itu dulu zaman dahulu kala, waktu heboh-hebohnya KTKLN, itu saya sampai sama Pak Agustaf, saya masih ingat banget. Pak, ini kontrak mandiri, Pak, ini anakku kerja di kebun. Tapi Indonesia juga KTKLN, gak iso, Pak. Loh kan kamu kontrak mandiri, ya jelaskan saja. Iya, Pak, mereka minta copnya PT. Ya enggak ada, ini kan kontrak mandiri, tidak melalui KJRI. Jadi kontrak mandiri, termasuk yang labor tadi, saya katakan dari labor itu, tidak perlu cop dari KJRI, Mbak. Ini bocoran aja ya. Buat Anda yang sudah memakai kontrak kerja PIN ini, sudah pernah nanya ke KJRI belum? Nah ini masih dulu Pak Agustaf, bukan Mbak A B C D E S L S bahasa Indonesia nih. Ya enggak kudu ILS kudu, bukan ILS. A B C D E S L S. Ben gak keliru, mau si Weni nyulis 10% jadi 19%. Dadi huru-hara engko marane aku diunjuk rasa jengat-jengat ya Weni diubah Wen. Halo? Halo? Halo, Miss. Kenapa